Kalau lu buka video gua berarti lu lagi nyari kerentanan SQL injection. Ya, kerentanan SQL injection itu termasuk kerentanan yang udah cukup tua banget, karena dia udah lama banget itu kerentanan ada, dan sampai sekarang tahun 2025 kerentanan itu juga masih populer banget, dan banyak website bahkan website pemerintah punya kerentanan SQL injection. Website e-commerce atau website luar, website apapun lah, dia masih banyak banget punya kerentanan SQL injection. Kerentanan SQL injection itu pasti identik sama terbukanya database. Database yang terbuka itu terdiri dari username, password, alamat, nomor telepon, sampai data-data kredensial lainnya. Gue pernah dapat waktu itu SQL injection itu, gue dapat ribuan data KTP, itu sampai puluhan ribu, bahkan ada yang sampai ratusan ribu. Dan alhamdulillah itu gue report, dan ya dampaknya biasa. Kalau misalkan bug hunter itu nge-report website itu pasti dapat, nggak pasti. Biasanya itu kalau emang CSIRT-nya ngerespon itu pasti dapat sertifikat. Ya, sertifikat apresiasi lah, karena kita udah nemuin celah. Tapi dengan catatan, itu kerentanan nggak boleh lu ulik sedemikian rupa. Lu hanya cukup untuk ngebuka database-nya. Maksudnya kalau misalkan ada indikasi kalau database itu bisa terbuka, ya langsung aja di report. Jangan lu buka lebih dalam, karena itu masuknya udah, ya lu udah pembukaan data pribadi. Jadi dengan tahu lu wah ini rentan, ya udah cukup sampai situ. Lu screenshot atau lu foto, lu report, lu bikin laporan langsung ke CSIRT terkait atau ke admin terkait website tersebut. Nah, kalau untuk cara nyari kerentanan SQL injection itu banyak banget caranya. Tapi yang paling mudah, paling gampang banget itu dorking. Ya mungkin kebanyakan dari lu semua dorking udah pada tahu. Dorking itu kayak kita semacam ngetikin kata-kata unik kayak in URL .2 bla 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 bla. Nanti dia bakal keluar kayak URL terkait yang identik sama yang lu ketik. Contohnya kalau mau cari kerentanan SQL injection, simple aja lah, ketik aja in URL .2 sama dengan 1. Kenapa belakangnya itu harus nulis sama dengan 1? Karena SQL injection itu paling sering ditemuin di parameter, dimana parameter itu yaitu ya sama dengan 1. Itu parameter dan nilai parameter. Setelah lu tulis di Google in URL .2 sama dengan 1, nanti bakal keluar domain atau subdomain yang terindikasi ada parameter itu. Ya emang nggak selalu keluar sama dengan 1 nanti parameternya, tapi nanti bakal keluar ada sama dengan buku 1 atau sama dengan 1, sama dengan 10, sama dengan 16. Nah, itu URL yang terbuka di Google dari hasil penelusuran dorking lu bukain semua satu-satu. Misalkan di situ kan tampil itu banyak. Lu klik aja, lu open link, new tab, buka semua URL yang ada parameternya, terus lu tes. Gimana ngetesnya? Nanti lu buka link yang sekiranya udah lu bukain semua tabnya, terus lu klik di URL tersebut, lu ambil di bagian akhir. Kalau misalkan di akhirnya itu ada sama dengan 2, nah lu kasih tanda kutip atas di belakang angka 2. Kalau misalkan dia error, berarti itu ada indikasi rentan SQL. Tapi kalau lu kasih tanda kutip dan dia nggak berubah tampilannya, hanya sama aja gitu, nggak ada sintak error. Biasanya itu ada keterangan sintak error atau tampilan halamannya jadi aneh, ada perubahan tampilan halaman lah setelah lu kasih tanda kutip di akhir. Nah, kalau misalkan ada error kayak gitu, lu tandain URL-nya, lu simpen, itu ada indikasi error. Untuk kita teliti lanjut untuk
mengecek apakah dia itu rentan SQL injection untuk ngelihat database-nya atau enggak. Kalau misalkan lu kasih tanda kutip dia nggak ada error, berarti lu ganti aja sama yang lain, lu cari lagi URL lain. Pokoknya intinya untuk cari SQL injection, untuk simpelnya, untuk gampang bangetnya ya lu dorkingnya yang tadi lu ketik aja, itu salah satunya aja. Nanti gua kasih tahu lagi dorking unik untuk ngebuka atau mencari parameter-parameter yang rentan sama SQL injection. Tapi untuk sementara lu ketik aja InnoRL.2 sama dengan tulis angka 1 sampai belasan lah, yang penting 1 sampai 2 angka aja dulu. Nanti dia bakal keluar banyak puluhan URL yang sekiranya terkait sama parameter yang lu cari. Nah, jadi sementara lu coba dulu untuk cari SQL injection secara gampang dan mudah. Nanti untuk lebih advance-nya lagi gua bakal share lagi videonya.